Semuanya bersukacita hari ini. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan saudara dan kita kasih tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Christmas is a time of togetherness. Natal adalah momen kebersamaan. Jadi saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan sementara kita ada di bulan Desember ini, di dalam atmosfer Natal yang semakin kental, ya Tuhan mau membangun kembali kebersamaan. Ya, kebersamaan di dalam keluarga kita, kebersamaan dalam pernikahan saudara, kebersamaan di dalam tim kerja saudara, kebersamaan di dalam kelompok sel saudara, kebersamaan juga di dalam gereja. Ya, jadi Tuhan mau membangun the spirit of togetherness. Roh kebersamaan ini, kesatuan ini ada di tengah-tengah kita. Kenapa ini penting? Karena seperti yang kita sudah ngerti sepanjang tahun ini, di masa pandemi, seringkali ada begitu banyak pembatasan-pembatasan. Ya, kita sering mendengar istilah physical distancing atau social distancing. Sehingga hal-hal yang biasanya kita bisa lakukan, sekarang kita tidak bisa seleluasa seperti yang biasanya. Ya kalau dulu kita datang ke gereja, kita bisa berjabat tangan, sekarang nggak lagi berjabat tangan. Benar apa tidak? Nggak ada lagi kontak secara langsung. Kalau tadinya saudara ketemu sama teman, Anda bisa peluk teman saudara, tapi sekarang nggak boleh ada peluk-peluk. Ya, jadi ngobrol pun juga dikasih jarak. Waktu ibadah pun juga dikasih jarak dan seterusnya. Nah, semua ini dikasih jarak saudaraku. Kalau nggak hati-hati, kebersamaan kita juga bisa luntur. Ya, hubungan yang tadinya dekat tanpa terasa bisa jauh. Bahkan persekutuan yang manis yang tadinya kita rasakan mungkin di dalam keluarga kita, bahkan mungkin di dalam gereja kita. Tapi dengan semua pembatasan ini, kadang-kadang ini bisa mulai jadi redup juga. Itu sebabnya sebagian orang di masa seperti sekarang ini, saya perhatikan, kasihnya, hatinya mulai menjadi dingin. Nah itu yang Alkitab catat di Matius 24 ayatnya yang ke-12. Di akhir zaman kasih banyak orang akan menjadi dingin. Ya, kenapa? Karena semuanya serba sendiri-sendiri. Tadinya berbarengan, selalu bersama-sama. Tapi sekarang sebagian orang mulai menarik diri. Ya, tadinya selalu jalan bersama-sama, kerja bersama-sama. Ya beraktivitas bersama-sama, piknik bersama-sama. Tapi sekarang jalan sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri, semua beraktivitas sendiri-sendiri. Kalau nggak hati-hati saudaraku, maka hubungan bisa jadi ada jaraknya. Ya di dalam keluarga pun, ya pernikahan dan keluarga, saya bicara sama teman-teman hamba Tuhan dan mereka cerita sama saya, bahkan di berbagai gereja ngalami hal yang sama. Kadang-kadang di masa seperti ini banyak pernikahan yang malah goncang. Banyak keluarga yang hubungannya malah menghadapi masa yang tidak mudah. Saudaraku, ini masa-masa yang dialami oleh kebanyakan orang seperti itu. Itu sebabnya pesan firman Tuhan pada hari ini, bangun roh kebersamaan. Oke, karena Natal, Christmas is a time of togetherness. Natal adalah momen kebersamaan. Jadi mari kita bangun kembali kebersamaan. Ya. Nah, yang pertama, kebersamaan yang saya percaya Tuhan mau pulihkan adalah kita sama Tuhan terlebih dahulu. Berapa banyak orang Kristen yang tadinya dekat sama Tuhan, hubungannya karib sama Tuhan, punya keintiman dengan Roh Kudus. Tapi sekian waktu ini tanpa terasa fokus kita gak lagi sama Tuhan. Fokus kita teralihkan pada hal-hal yang lain. Pada berita-berita yang kadang bisa menakutkan, pada kesibukan, aktivitas kita. Jadi fokusnya nggak lagi sama Tuhan. Kedekatannya, saudara kalau bisa jujur di hati saudara, mungkin nggak sama lagi seperti sekian waktu yang lalu. Ya kasih mula-mula yang tadinya ada sama Tuhan Yesus, sekarang kasih mula-mula itu mulai redup. Kasih mula-mula itu mulai
pudar. Tadinya saudara begitu aktif, begitu disiplin di dalam saat teduh pribadi saudara. Tapi sekarang bisa jadi sekian waktu ini saat teduhnya sudah kadang ada, kadang tidak ada. Ya, sedikit ada, banyak enggak ada. Jadi pembacaan firman, perenungan firmannya juga mulai berkurang. Tadinya mungkin saudara sangat aktif membangun pondok Daud. Ikut pondok Daud. Sekian waktu berjalan, sekarang mungkin sudah rasanya apinya gak sama seperti dulu. Roh kita tadinya berkobar-kobar, sekarang mulai pudar. Tapi hari ini mari buka hati kita masing-masing. Saudara terima pesan firman Tuhan ini bahwa di bulan Natal ini Tuhan mau kebersamaan kita sama Tuhan dipulihkan kembali. Tuhan mau hubungan kita sama Roh Kudus, keintiman kita sama Roh Kudus dipulihkan kembali. Tuhan mau menikmati kembali persekutuan yang manis sama saudara dan saya. Ini momen untuk kita ambil komitmen mendekat kembali sama Tuhan. Ini momen untuk saudara dan saya hari ini diingatkan. Ayo kembali bangun mezbah doa saudara. Oke, jadi yang tadinya sudah sempat jarang-jarang, ya sekarang saya ajak saudara, ayo bangun mezbah doa saudara, bangun pondok Daud kembali, pujian penyembahan, ayo dibangun kembali, kedekatan, keintiman, kekaripan kita sama Tuhan. Di bulan Natal ini saudaraku, sementara saat ini sudah mulai masuk di dalam suasana liburan juga, saya ajak saudara semua di momen liburan ini justru semuanya tambah dekat sama Tuhan, tambah intim sama Roh Kudus, tambah bergantung kuat sama Tuhan, tambah mengandalkan Tuhan, berjalan lebih dekat dengan Roh Kudus. Amin. Saya percaya ini kebersamaan yang Tuhan mau pulihkan dan saya berdoa pemulihan hubungan saudara sama Tuhan dimulai sejak sekarang. Oke, enggak lagi jauh, tapi kita dekat sama Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau pulihkan. Yang kedua, kebersamaan yang Tuhan mau pulihkan, saya percaya adalah di dalam pernikahan kita. Nah, terutama saudara yang sudah menikah, ya Tuhan mau pulihkan pernikahan saudara. Bisa jadi saudara sekarang masih bersama dengan suami, masih bersama dengan istri, tinggalnya bersama. Satu rumah, satu kamar. Tapi kalau tinggalnya bersama bukan berarti kedekatan hatinya tetap ada di situ. Berapa banyak suami istri yang walaupun tinggal bersama tetapi ya hubungannya seperti kayak telur di ujung tanduk. Sebenarnya sudah sedikit lagi itu crash. Ini yang dialami oleh Yusuf dan Maria pada zaman itu. Alkitab mencatat, Yusuf diam-diam berencana untuk apa? Menceraikan Maria. Jadi sebenarnya hubungan mereka tinggal selangkah lagi itu habis. Tinggal selangkah lagi sudah rusak. Berapa banyak pasangan suami istri yang sebenarnya kayaknya di luarnya baik-baik. Tapi sebenarnya pernikahannya seperti Yusuf dan Maria pada waktu itu. Seperti kayak telur di ujung tanduk. Mungkin ada juga bahkan dari saudara yang hadir pada saat ini yang sempat berpikir apa sudah saya cerai aja. Kayaknya hopeless banget. Saya sudah bicara sama suami saya sudah coba selesaikan masalah sama istri saya. Tapi makin kita ngobrol, makin salah paham. Dan lagian kita sudah gak ada cinta lagi. Gak ada sayangnya lagi. Ngapain diteruskan kalau kayak gini? Mungkin pemikiran-pemikiran untuk cerai, pemikiran-pemikiran untuk berpisah. Itu sempat terbersit di dalam benak saudara. Atau mungkin buat sebagian dari saudara Anda ngerti Anda gak seharusnya bercerai. Karena itu saudara tetap bertahan tapi sebenarnya secara hati saudara sudah meninggalkan pasangan saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria pada waktu itu. Tapi yang luar biasa di momen Natal Tuhan datang sama Yusuf dan Tuhan mengingatkan Yusuf. Tuhan bicara sama Yusuf. Yusuf jangan ceraikan Maria. Dan kemudian Tuhan bekerja sehingga hubungan Yusuf dan Maria dipulihkan kembali. Saya berdoa hari ini Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara. Roh Kudus berkarya di dalam pernikahan saudara. Sehingga pemulihan bisa terjadi kembali. Cinta kasih yang sudah hambar, yang sudah tawar. Karena kadang-kadang kalau nggak dijaga di dalam pernikahan itu sudah nggak kerasa apa-apa lagi ya. Sudah kayak bukan suami istri, kayak status saja.
Tapi saya berdoa Tuhan yang sanggup mengubah air jadi anggur. Tuhan sanggup mengembalikan cinta yang sudah hambar. Dibuat jadi manis kembali. Dibuat jadi indah kembali. Hubungan pernikahan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Ini kebersamaan yang Tuhan mau kita bangun di momen ini. Jadi saudara buka hati. Karena ini pesan buat kita semua. Ayo bangun lagi kebersamaan di dalam pernikahan saudara. Juga di dalam keluarga saudara. Karena di dalam keluarga hubungan bukan cuma suami istri. Di dalam keluarga kita punya hubungan sama anak kita. Di momen seperti sekarang ini, saudara diingatkan, kita semua diingatkan. Ayo bangun kembali kedekatan sama anak-anak kita. Kadang-kadang kita sudah terlalu sibuk. Dengan aktivitas kita, kesibukan kita macam-macam. Sehingga akhirnya anak-anak kita tinggal serumah sama kita tapi kayak nggak ada komunikasi. Ketemu aja padahal serumah. Tapi ketemu aja jarang sekali. Mereka sudah kayak sibuk sendiri-sendiri. Hati sudah saling jauh, semuanya serba sendiri-sendiri. Hari ini buka hati saudara. Mulai sejak saat ini ambil komitmen membangun kebersamaan. Membangun kedekatan kembali sama anak-anak saudara. Buat saudara yang punya orang tua. Mari kita bangun kembali kedekatan sama orang tua kita. Tuhan mau pulihkan kebersamaan ini. Bisa jadi di dalam keluarga juga hubungan sama ipar, sama sepupu. Mungkin sempat bermasalah, mungkin sempat ada kesalahpahaman. Atau pertengkaran, atau ketidakenaan. Tapi hari ini buka hati saudara. Di momen Natal ini kasih Allah akan dicurahkan. Kalau Anda buka hati saudara, saya percaya setiap orang di tempat ini hatinya dipenuhi dengan kasih Allah. Dan sementara hati saudara dipenuhi dengan kasih Allah, hubungan-hubungan yang ada di dalam hidup kita satu persatu dipulihkan kembali. Kesatuannya dipulihkan, kebersamaannya dipulihkan. Saya berdoa bukan cuma di dalam keluarga saja. Tapi saya berdoa bahkan hubungan di dalam gereja juga dipulihkan. Amin. Kadang-kadang kita bergereja bersama, melayani Tuhan bersama, ada di dalam satu kelompok sel bersama. Namanya orang hidup bersama, bisa jadi ada kesean. Bisa jadi ada miskomunikasi. Benar apa tidak? Sehingga akhirnya ada sebagian kelompok sel yang hubungan KKS, ketua kelompok sel dengan anggotanya jadi agak nggak enak. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, begitu banyak opini. Karena ini hal yang baru. Begitu banyak pandangan macam-macam. Saudaraku, dan orang-orang jadi sensitif sekali. Kadang-kadang ada apa sedikit, itu bisa jadi ketidakenaan muncul di dalam kelompok sel. Saya ajak saudara, mari kita buka hati lebar-lebar. Mari kita lepaskan pengampunan. Biarkan kasih Allah memulihkan hubungan kita kembali. Dan biarlah kelompok sel saudara dipulihkan kembali. Karena firman Tuhan berkata juga, bahwa pada hari terakhir, ya Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Saya berdoa saudara semuanya mengalami pemulihan yang seperti itu. Hati kelompok, hati KKS kembali pada anak-anak selnya. Hati anak-anak sel kembali kepada KKS. Oke, hubungan dipulihkan. Di dalam ibadah ini ada koordinator ibadah, ada tim ibadah doa saya, hati koordinator ibadah kembali sama tim pelayan Tuhannya. Para pelayan Tuhan juga hatinya dipersatukan kembali sama koordinatornya. Saudaraku, saya berdoa kita semua sebagai saudara seiman, mari buka hati dan terima pesan Tuhan bahwa mulai dari sejak sekarang Tuhan mengingatkan kita untuk membangun kembali kebersamaan. Kebersamaan di rumah, kebersamaan di tempat kerja kita, kebersamaan di gereja, di kelompok sel kita. Tuhan mau kita bangun kebersamaan. Kenapa? Karena ada kuasa yang besar di dalam kebersamaan. Kita bisa kerja sendiri, tapi bersama-sama kita bisa mencapai hasil yang lebih besar. Oke, kita bisa berjuang semuanya serba sendiri, terbatas. Tapi kalau saudara tahu teamwork, Anda tahu bekerja bersama dengan tim, Anda akan mengalami keberhasilan yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar.
Saya mau ngomong sama saudara, Anda bisa berdoa sendiri, Anda bisa beribadah sendiri, Anda bisa memuji menyembah Tuhan sendiri. Tapi saya ingin katakan kalau kita kumpul beribadah bersama, kalau kita berdoa bersama-sama, kalau kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, kalau kita menyatukan iman kita bersama, saya mau katakan ada demonstrasi kuasa Tuhan yang lebih besar yang akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan ada mujizat-mujizat lebih besar, berkat lebih besar Dia curahkan dalam hidup kita. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Karena ada kuasa yang lebih besar di dalam kebersamaan. Ya, ini yang Tuhan mau. Kita baca dulu. Hagai 2 ayatnya yang ke-5. Ini kisah tentang bangsa Israel yang mau membangun kembali tembok bait Allah yang sudah roboh itu. Mau dibangun kembali. Nah, sekarang Tuhan ngomong begini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Hai Serubabel. Serubabel itu pemimpinnya. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Hai siapa? Yosua bin Zadak imam besar. Jadi kalau Yosua yang ini adalah imamnya. Ya. Lanjut. Kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sampai di situ. Anda perhatikan enggak? Untuk mereka semua Tuhan punya pesan yang sama. Remanya enggak beda-beda, remanya sama. Apa Tuhan ngomong? Kuatkanlah hatimu. Jadi sama pemimpinnya Tuhan ngomong rema itu. Sama imamnya rema yang sama dikasih, sama para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat sampai seluruh rakyat. Semuanya dikasih rema yang sama. Tujuannya apa? Supaya bersatu. Karena untuk proyek yang besar bisa jadi kalau sendiri-sendiri mustahil. Tapi kalau mereka bisa bersatu, mereka bisa mengerjakan itu bersama-sama, ada kebersamaan, maka proyek yang besar bisa diselesaikan. Maka yang sukar bisa jadi mudah. Maka yang harusnya lama bisa jadi cepat. Karena ada kuasa yang lebih besar di dalam kesatuan. Jadi hari ini saya mau sampaikan sama saudara, jangan terbiasa hidup sendiri. Jangan terbiasa semuanya harus bekerja sendiri. Memang di dalam hubungan itu selalu ada tantangan. Tapi kalau saudara gara-gara menghadapi tantangan, nggak mau lagi sama orang lain, semuanya serba sendiri, alangkah kecilnya hidup kita. Hari ini saja saudara belajar untuk hidup bersama, bekerja bersama, berjuang bersama, tertawa bersama, maka Anda mengalami kemuliaan yang lebih besar. Kemenangan yang lebih besar, bahkan mujizat yang lebih besar Tuhan curahkan di dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan satu orang kita diurapi Tuhan bisa mengalahkan 1000. Tapi 2 orang bersatu bersama bisa mengalahkan selaksa. 10.000. Bukan 2.000. Jadi ada pelipat gandaan yang lebih besar. Doa saya mulai hari ini Anda diberikan hati yang besar. Sehingga saudara bisa hidup bersama. Bekerja bersama. Berjuang bersama. Sehingga Anda bisa mengalami masa depan yang lebih besar. Mencapai visi yang lebih besar. Mengalami kemenangan yang lebih besar. Karena ada kuasa yang lebih besar di dalam kesatuan. Saya beberapa waktu yang lalu baru saja baca satu artikel. Kenapa penguin bisa hidup di tempat yang temperaturnya sangat dingin. Ya. Ternyata diteliti saudaraku, penguin ini punya kebiasaan untuk selalu berkelompok. Berdekat-dekatan satu dengan yang lain. Ya, dan satu kelompok itu bisa banyak sekali, bisa sampai mencapai 5.000 penguin. Nah, karena mereka saling berdekat-dekatan sehingga tercipta apa? Panas. Benar apa tidak? Tercipta panas.
Nah karena itu walaupun di luar cuacanya dingin, sangat dingin, tapi karena mereka berdekat-dekat, mereka bersama-sama, yang di dalam ada temperatur yang lebih hangat. Dan yang luar biasa, karena ini 5.000 penguin, ya atau berapapun jumlahnya, penguin-penguin yang paling luar, di lingkaran paling luar, itu yang tugasnya untuk nahan dingin. Oke, karena yang di dalam yang hangat, di lingkaran paling luar dia yang nahan dingin. Dan yang luar biasa, penguin-penguin ini bergiliran. Bergantian, oke kamu dulu yang nahan dingin, yang dalam dihangatin dulu. Oke, sesudah selesai gantian yang lain. Gantian berikutnya. Sehingga penguin yang harusnya kalau sendiri nggak bisa survive, nggak bisa bertahan. Tapi bersama-sama mereka bisa bertahan hidup. Bersama-sama mereka bisa bahkan mengalami kemajuan. Saya mau ngomong sama saudara, melewati masa sukar, melewati krisis, melewati resesi. Saya mau katakan sama saudara, kalau kita cuma sendiri terus, banyak hal yang terbatas. Ada hal-hal tertentu, situasi tertentu kita bisa kandas. Tapi kalau saudara ngerti pentingnya kesatuan, pentingnya kebersamaan, saya mau katakan yang harusnya kandas, bukan cuma bisa bertahan, tapi saudara melalui masa krisis ini akan mengalami kemenangan-kemenangan, bahkan terobosan-terobosan, bahkan prestasi-prestasi yang besar, lebih dari yang pernah Anda pikirkan dan bayangkan, karena di dalam kesatuan ada berkat yang besar Tuhan curahkan dalam hidup kita. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi yang harusnya nggak bisa, jadi bisa kalau ada kesatuan. Harusnya sukar, jadi mudah kalau ada kebersamaan. Harusnya kandas, harusnya bangkrut, harusnya habis, harusnya gagal. Tapi kalau ada kebersamaan jadi berhasil. Jadi berkemenangan. Ini kuasa di dalam kebersamaan. Karena itu bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia turun ke dunia, dia mau menyelamatkan manusia, dia nggak kerja sendiri. Dia memilih melibatkan banyak orang. Dia libatkan Yusuf dan Maria. Dia libatkan Zakaria dan Elisabet, Yohanes Pembaptis. Dia libatkan orang-orang Majus dari timur, para gembala di padang. Dia libatkan 12 murid dan 70 murid dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus ini ngerti, bahkan dia Tuhan pun, tapi dia nggak mau jalan sendiri, dia mau jalan bersama dengan kita. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar, ngerti bahwa kalau kita bisa hidup bersama, bekerja bersama, berjuang bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, menyatukan iman bersama, maka ada kuasa Allah yang lebih besar yang akan dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Saya ajak saudara untuk lihat kisah kebersamaan jemaat mula-mula. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa yang mereka lakukan? Tetap bersatu, berarti tetap bersama. Saudaraku, bukan cuma pernah bersatu, tapi tetap bersatu. Doa saya itu yang ada di dalam keluarga saudara tetap bersatu. Bukan cuma dulu bersatu, bukan cuma saudara sama istri sama suami dulu ada roh kebersamaan. Tapi sekarang pemulihan Tuhan kerjakan, kebersamaan itu dipulihkan dan bahkan kebersamaan itu ditingkatkan kembali di dalam pernikahan saudara. Di dalam keluarga saudara, dalam hubungan-hubungan yang ada di sekeliling saudara. Ini cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tetap bersatu, melalui apapun tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ada roh kebersamaan, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu perhatikan, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi yang kuat membantu yang lemah. Gak hidup sendiri-sendiri, kamu mati sendiri-sendiri terserah. No. Kalau ngelihat ada saudara kita yang lemah, kalau ngelihat ada keluarga kita yang membutuhkan, ada teman kita yang sedang dalam kondisi yang sangat rapuh,
Saya berdoa ada hati yang Tuhan berikan di dalam diri saudara yang mau jadi berkat, yang mau menguatkan yang lemah, yang mau berdoa dan membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Boleh katakan amin, saudaraku. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah bersama-sama secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi kebersamaannya kuat sekali. Nah, yang ini kita nggak bisa lakukan di masa ini. Oke, karena di masa pandemi ada berbagai macam pembatasan yang membuat tidak mungkin untuk kita lakukan secara fisik. Tapi kita bersyukur sama Tuhan di masa ini, di zaman kita sekarang ini. Tuhan sudah kasih teknologi. Saya berdoa Anda pakai teknologi itu. Oke, untuk membangun kebersamaan. Walaupun jauh sama keluarga, walaupun jauh sama orang tua saudara, ayo pakai WhatsApp saudara, bukan cuma WhatsAppin teman-teman yang lain. Coba saudara pulang dari ibadah ini, say hi sama orang tua saudara. Mungkin sudah lama saudara nggak hubungin mereka, sudah cuek sendiri-sendiri. Saya ajak saudara, ayo ngomong, ayo pakai WhatsApp itu, saudara telepon, saudara hubungin kembali orang tua saudara, say something nice ya, ngomong sesuatu yang manis, yang baik, yang menguatkan, yang jadi berkat buat mereka. Atau saudara lihat di sekeliling saudara, apakah ada orang yang membutuhkan, jadi berkat buat mereka. Belajar jadi berkat buat mereka. Di momen ini secara fisik belum bisa kita lakukan kebersamaan, tetapi secara spirit, roh kebersamaan itu harus terus dibangun dan dikobarkan di dalam hidup kita. Boleh katakan amin, saudaraku. Mari kita lihat hasil dari roh kebersamaan itu. Ayat 47, dampaknya ya. Dampaknya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, perhatikan saudaraku, ini dampaknya dahsyat sekali. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya karena ada roh kebersamaan terjadi pertobatan jiwa-jiwa yang lebih besar. Terjadi kegerakan yang lebih besar. Ada revival yang lebih besar. Saya berdoa itu yang Tuhan kerjakan di gereja kita melalui masa ini. Walaupun secara fisik kita masih terbatas kebersamaannya. Tetapi roh, spirit kebersamaannya kita harus bangun dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya melalui semuanya ini, bukan gereja Tuhan turun, tapi gereja Tuhan mengalami terobosan yang lebih besar, mengalami pertobatan jiwa-jiwa yang lebih besar, mengalami revival yang lebih besar. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa melalui masa ini, ada berkat yang lebih besar Anda terima dalam hidup saudara. Amin. Ada mujizat yang lebih besar, ada kesaksian yang lebih besar akan Anda ceritakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena ada roh kebersamaan. Maka ada kemuliaan yang lebih besar. Ada mujizat yang lebih besar. Nah, saya mau ceritakan sama saudara kisah dua orang lumpuh. Yang satu sendiri berjuang untuk mendapat kesembuhannya. Dan yang satu punya teman-teman yang ikut memperjuangkan sehingga dia bisa sembuh. Orang lumpuh yang pertama ini adalah orang lumpuh yang saya yakin sangat familiar dengan kisahnya. Orang lumpuh yang ditemui sama Tuhan Yesus di dekat kolam Bethesda. Nah dia lumpuh di situ, dia mau supaya dapat kesembuhan, bisa jalan lagi. Kenapa dia ada di dekat kolam Bethesda? Karena di kolam Bethesda itu sewaktu-waktu malaikat akan turun, kemudian menggoncang-goncangkan airnya, dan barang siapa sakit, yang pertama nyemplung di kolam itu akan sembuh. Jadi orang lumpuh ini berjuang untuk kesembuhannya. Masalahnya dia nggak punya teman. Nah karena dia nggak punya teman, dia selalu ketinggalan. Saya bacakan saudara ayatnya di Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang. Berarti nggak ada teman. Oke?
Nggak ada orang, nggak ada teman yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi karena nggak punya teman, namanya orang lumpuh geraknya terbatas, lambat. Karena dia sendiri selama 38 tahun dia berjuang, tidak juga dia sembuh. Coba Anda renungkan itu. Semua kalau kita lakukan serba sendiri, ada banyak hal, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita. Kalau kita sendiri, kita nggak bisa. Tapi kalau ada kebersamaan, maka ada terobosan yang lebih besar. Di gereja kita, banyak orang mengalami kesaksian, banyak orang mengalami mujizat, kesembuhan, mujizat keuangan, pemulihan keluarga. Tapi saya mau ngomong sama saudara begini, saya berdoa bukan cuma banyak orang, saya berdoa semua orang. Termasuk yang ada di ibadah pada saat ini, yang ada di tempat ini dan mengikuti secara online. Saya berdoa Anda semua tanpa terkecuali mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Ada jawaban doa yang dinyatakan, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan, ada mujizat yang terjadi dalam hidup saudara tanpa terkecuali. Amin. Semuanya mengalami banjir mujizat dalam hidup saudara. Semuanya. Itu sebabnya kita nggak bisa sendiri. Itu sebabnya butuh kebersamaan. Butuh berjuang bersama dengan teman kita. Ini kisah orang lumpuh yang kedua. Orang lumpuh yang kedua ini saudaraku adalah orang lumpuh yang pada zaman Tuhan Yesus itu mau disembuhkan. Tuhan Yesus datang ke kotanya, melewati kotanya, dia dengar dan dia mau ke sana. Tapi karena dia lumpuh, dia nggak bisa. Tapi yang luar biasa, dia punya teman, ada teman-teman yang memperjuangkan kesembuhannya. Saya bacakan ayat terakhir ya, Matius 2 ayat yang ketiga. Matius 2 ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya, kepada Yesus, seorang apa? Lumpuh. Oke. Digotong oleh 4 orang. Wow. Berarti minimal ada 4 teman yang memperjuangkan dia. Anda pikirkan. Kalau nggak ada 4 teman yang menggotong dia tetap di rumah. Dia nggak bisa berada di mana Tuhan berada. Berarti tanpa teman nggak ada harapan. Orang lumpuh tetap lumpuh. Yang luar biasa ada 4 teman yang menggotong dia. Akhirnya digotong sampai ke situ. Setelah sampai di situ ternyata yang berlomba disembuhkan Yesus banyak sekali. Sehingga rumah itu penuh sesak. Rumah itu sudah nggak ada tempat lagi. Mau masuk pintu aja nggak bisa berjubel ria. Tapi yang luar biasa, 4 teman yang dipunya orang lumpuh ini bukan cuma sekedar simpati begitu aja, tapi benar-benar fight for their friends. Saya berdoa kasih yang seperti itu ada di hati kita. Berjuang buat keluarga kita. Berjuang buat teman-teman kita. Berjuang buat sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan, sesama saudara seiman. Sudah tahu nggak yang dilakukan 4 teman ini? Ngelihat penuh, mereka nggak akan sudah berjuang, ya sudah mau gimana. Mereka nggak menyerah. Alkitab mencatat, mereka naik ke atas. Mereka bongkar atap itu. Terus kemudian mereka turunkan temannya yang lumpuh tepat di depan Yesus. Dan ketika temannya itu jumpa sama Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan mengalir, maka orang yang lumpuh itu disembuhkan. Wow! Harusnya dia nggak bisa dapat mujizat, tapi karena ada iman teman-temannya, orang yang nggak bisa dapat mujizat sekarang terima mujizat. Harusnya nggak bisa keluar dari lubang kelumpuhan. Mungkin ada di antara seharusnya nggak bisa keluar dari lubang kemiskinan. Harusnya nggak bisa mengatasi kegagalan yang terjadi. Harusnya nggak bisa mengatasi konflik di dalam keluarga, di dalam pernikahan yang sedang terjadi. Tapi kalau Anda nggak sendiri, kalau kita bangun kebersamaan di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, saya mau katakan,
Anda harusnya nggak bisa terima mujizat. Saudara tetap bisa ngalami mujizat. Ada iman orang-orang lain, ada doa saudara seiman yang lain, ada pengharapan dari orang-orang di sekeliling kita, perjuangan mereka yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Karena itu saudara, saya ajak yang belum ikut kelompok sel, saudara ikut kelompok sel. Di momen sekarang kita memang belum kelompok sel secara fisik, tapi saudara bisa ikut kelompok sel online gereja kita. Ayo bangun kebersamaan, jangan sendiri-sendiri terus. Kenapa kok saudara ikut ibadah seperti ini datang di sini? Padahal saudara bisa di rumah saja. Saya mau katakan saat kita memuji menyembah Tuhan bersama, ada hadirat Allah yang lebih kuat. Saat saudara berdoa dan menyatukan iman bersama-sama, ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Ada dimensi corporate anointing, urapan corporate yang membuat orang-orang yang kalau sendiri nggak ngalami kesembuhan ilahi, tapi di sini bersama-sama Anda terima kesembuhan. Itu ada anointing seperti itu. Di dalam kebersamaan, di dalam hadirat Tuhan, Anda akan melihat kuasa yang lebih besar. Ada orang-orang yang tadinya struggle terus dalam pekerjaan keuangannya. Gak bisa terus, tapi berapa banyak yang bersaksi. Begitu sudah connect bersama-sama kita, tiba-tiba kuasa Allah mengalir. Mujizat keuangan terjadi. Dan benar-benar dream-like miracles. Mujizat kayak mimpi Anda alami dalam hidup saudara. Begitu saja terjadi. Di dalam kebersamaan, ada kesatuan, ada kuasa yang besar.